Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dilimpahkan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan membahas materi yang pertama di kelas yang baru, yaitu kelas 8 semester pertama. Yaitu apa materinya? Meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita membahas, masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengingat terlebih dahulu termasuk rukun iman keberapa kitab Allah itu. Mengimani kitab Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa. Tentu kalian sudah mengetahui semua ya, bahwasanya iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman yang ketiga. Nah, nanti apa itu iman, apa itu kitab, itu kita akan membahas di sini. Iman itu adalah yakin, meyakini bahwa kitab Allah itu ada. Nah, sekarang kita beralih setelah kalian nanti mempelajari materi ini, apa yang hendak kalian kuasai yaitu bisa dibaca sendiri ya. 1, 2, 3 poin-poinnya silahkan dibaca. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu standar isi juga kalian bisa membaca sendiri nanti di buku. Kita masuk kepada materi iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, nanti kita akan mengetahui apa itu kitab Allah. Nah, kitab Allah yaitu kumpulan firman Allah yang disampaikan kepada Rasul melalui perantara malaikat. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah menurunkan wahyu berupa kitab kepada para rasulnya. Yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah itu selalu menurunkan wahyunya itu berupa kitab Allah. Nah, apa saja nanti macam-macam kitab Allah dan apa saja nanti siapa saja yang menerimanya nanti bisa kalian ketahui di sini. Dalil yang menyatakan bahwa kita harus beriman kepada kitab Allah itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 4 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim waldina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, yang artinya dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Untuk selanjutnya, apa saja kitab-kitab Allah sebelum kita, jadi sebelum Al-Quran dan sampai kepada kitab Al-Quran. Yang pertama yaitu Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir adalah Al-Quran, yaitu kitab kita. Nah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami ya, di sini ada 4 kitab Allah dari sebelum datangnya Nabi Muhammad sampai adanya Nabi Muhammad. Nah, setelah kitab, kita akan membahas tentang suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf itu adalah firman Allah yang masih terpisah-pisah yang diturunkan kepada nabi-nabi tertentu. Jadi masih berupa lembaran-lembaran.
siapa saja yang menerimanya? Nah, suhuf Nabi Syed alaihissalam berupa 50 suhuf, Nabi Idris alaihissalam berupa 30 suhuf, Nabi Ibrahim alaihissalam berupa 10 suhuf, Nabi Musa alaihissalam berupa 10 suhuf. Bisa dipahami ya di sini suhuf kitab. Nah, perbedaannya apa sekarang kitab suci Al-Quran dengan kitab sebelumnya? Kalau kitab Al-Quran itu kita beriman dengan benar-benar meyakini keberadaannya, kebenarannya, petunjuknya, dan mengamalkan petunjuk-petunjuk tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dinamakan Al-Quran. Namun kalau kitab-kitab sebelumnya ada Taurat, Zabur, Injil, itu cukup kita beriman dengan yakin adanya kitab tersebut dan tidak wajib mengamalkan petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya. Jadi kalau Al-Quran wajib kita amalkan, tapi kalau kitab sebelumnya itu tidak wajib untuk mengamalkannya. Nah, sekarang pengertian Al-Quran itu sendiri apa sih? Nah, pengertian Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan merupakan petunjuk bagi umat manusia serta sebagai kitab terakhir dan terlengkap. Gitu ya. Bisa kalian baca ya di sini. Keistimewaannya juga kita sudah sama-sama tahu bahwa banyak sekali keistimewaan Al-Quran. Yang salah satunya adalah ayat-ayatnya mempunyai susunan yang mengagumkan, yang dapat mempengaruhi jiwa yang mendengarnya. Sehingga tidak seorang pun yang dapat membuat susunan kalimat sesuai Al-Quran. Jadi tidak bisa dipalsukan. Karena di sini kita bisa mengetahui bahwa banyak sekali hafiz Quran. Jadi tidak ada, kalau misalkan ada yang salah sedikit pun itu akan dibenarkan oleh para penghafal Al-Quran. Nah, mencintai Al-Quran yaitu cermin untuk mengamalkan kandungan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya dibaca, tidak hanya diketahui, namun kalian harus bisa mengamalkan, harus bisa mendakwahkan kepada orang lain walaupun hanya satu ayat. Itu ya penjelasannya. Nah, ada 3 golongan orang-orang yang memperlakukan Al-Quran, yaitu ada 3 golongan orang zalim, orang muqtasid, orang sabiqul bil khairati. Yang pertama, orang zalim itu beriman terhadap Al-Quran, tetapi isi kandungannya tidak diamalkan, bahkan dilecehkan. Banyak ya orang-orang yang melecehkan Al-Quran. Dan yang kedua, orang muqtasid, orang pertengahan. Artinya apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu dilaksanakan dengan baik, tetapi di sisi yang lain apa-apa yang dilarangnya juga dilaksanakan. Yang terakhir, sabiqul bil khairati, orang-orang yang tetap istiqomah atau konsisten dalam mengamalkan ajaran Al-Quran. Nah, begitu anak-anak tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Cukup sekian, semoga kita senantiasa senang dalam membaca dan mengamalkan kitab Allah, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.